Pernah nggak sih ngerasa kayak terpenjara sama rasa malu? Rasanya tuh kayak ada dinding yang nggak kelihatan, bikin kita jadi kaku, nggak bisa gerak, ngerasa kecil, dan ya nggak berguna. Tapi, gimana kalau aku bilang percaya diri itu sebenarnya bukan bakat, bukan sesuatu yang kita dapat dari lahir, melainkan sesuatu yang bisa kita latih, kayak otot. Menarik kan? Oke, ayo kita bongkar bareng-bareng. Coba bayangin deh situasi ini. Kamu lagi mau ngomong sama seseorang, entah itu orang baru dikenal atau mungkin pas mau nanya di kelas. Terus tiba-tiba, puff gitu. Semua yang mau diomongin lenyap gitu aja. Otak rasanya jadi layar putih kosong. Padahal semenit yang lalu tuh kamu udah nyiapin kalimatnya, tapi sekarang hilang tanpa jejak. Familiar banget ya? Dan di momen hening yang super canggung itu, satu-satunya hal yang kita pengen adalah bisa nembus lantai dan menghilang aja gitu. Kutipan ini, pengen ganti nama jadi daun ketapang. Aduh, ini lucu tapi kok yang ngena banget. Nah, perasaan kayak gini tuh wajar banget kok. Dan di sini kita akan cari tahu cara ngelawannya. Oke, pertama-tama kita coba beda dulu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala dan badan kita waktu rasa malu itu nyerang? Soalnya, buat bisa mengubah sesuatu, kita harus kenal dulu kan musuhnya ini kayak apa. Nah, lihat deh, ini tuh kayak efek domino loh. Semuanya nyambung. Mulai dari otak yang tiba-tiba ngeblank, langsung bikin mulut kita kekunci. Terus apa? Badan langsung panik dong. Tangan basah, keringetan, jantung deg-degan, mata udah otomatis tuh celingak-celinguk nyari jalan keluar. Dan puncaknya, kita ngerasa jadi manusia paling kecil, paling nggak penting di ruangan itu. Sakit banget rasanya. Kadang ya, perubahan terbesar tuh datangnya bukan dari motivasi yang menggebu-gebu, tapi justru dari rasa malu yang udah sampai puncak. Satu momen yang bikin kita akhirnya mikir, udah cukup, gua nggak mau kayak gini seumur hidup. 2 menit? Kedengarannya cepet banget ya. Tapi coba deh tanya ke orang yang lagi demam panggung. 2 menit buat presentasi, itu rasanya kayak dilempar ke panggung besar tanpa persiapan sama sekali. Waktu seolah-olah berhenti, dan setiap detiknya itu kerasa panjang banget. Dan di puncak kepanikan itulah kata-kata ini yang keluar. Gara-gara salah pencet slide, terus ngomong sesuatu yang nggak ada artinya sama sekali. Muka rasanya panas kayak kebakar. Dan momen itulah yang jadi titik terendah. Tapi justru seringkali dari titik terendah itulah keinginan buat berubah mulai tumbuh. Nah, ini dia intinya. Bagian yang paling penting. Sebuah ide yang benar-benar bisa mengubah cara pandang kita. Percaya diri itu bukan takdir, tapi hasil dari latihan yang diulang-ulang. Jadi, ini kuncinya. Kita harus buang jauh-jauh pikiran kalau percaya diri itu kayak hadiah lotre dari lahir. Anggap aja, itu otot. Awalnya mungkin kecil, lemah, tapi kalau kita latih terus, dan terus, otot itu pasti jadi kuat. Siapapun, beneran deh, tanpa terkecuali, bisa membangun otot ini. Butuh bukti? Nih, Emma Watson, yang sekarang kita kenal sebagai aktivis dan sering banget bicara di PBB, dulunya ngaku benci banget sama yang namanya public speaking. Benci. Bedanya apa sama kita? Dia nggak lari, dia paksa dirinya buat terus mencoba. Kalau dia aja bisa berubah dari yang benci jadi ahli, itu artinya kita semua punya kesempatan yang sama. Oke, pertanyaannya sekarang gimana dong cara ngelatih otot percaya diri ini? Nah, ternyata ada 3 kebiasaan simpel yang bisa jadi langkah pertama kita. Coba deh perhatiin, 3 langkah ini tuh saling mendukung. Pertama, kita benerin dulu mindsetnya. Ngomong di depan cermin, yakinin diri kita sendiri. Kedua, baru deh kita latihan di lingkungan yang aman, dimana kalau kita salah, ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting. Biasain diri kalau gagal itu bukan akhir dari dunia. Mendingan gagal 100 kali pas lagi nyoba, daripada berhasil tapi cuma diam 1000 bahasa. Ya kan? Nah, ini bagian yang paling melegakan menurutku. Ternyata tujuan akhir dari semua latihan ini, itu bukan untuk jadi orang lain yang super pede dan nggak pernah gugup sama sekali. Disinilah letak kebebasannya. Kamu nggak harus jadi orang yang paling lantang suaranya atau paling jago ngomongnya. Kamu cuma perlu cukup berani buat nunjukin dirimu apa adanya, termasuk dengan rasa gugupmu itu. Dan yang mengejutkan, seringkali justru kejujuran itulah yang bikin orang lain mau dengerin kita. Pengakuan ini jujur banget ya. Rasa gugup itu mungkin nggak akan pernah hilang 100%. Dan itu normal. Yang berubah adalah cara kita ngelihatnya. Gugup bukan lagi musuh yang harus dihancurkan, tapi mungkin jadi kayak teman yang ngingetin kita bahwa apa yang kita lakuin itu penting.
Jadi kalau selama ini kamu ngerasa sendirian dalam pertarungan ini, coba deh lihat sekeliling. Banyak loh orang-orang hebat di luar sana yang juga gemeteran sebelum naik panggung. Bedanya cuma satu, mereka memilih untuk tetap maju. Keputusan untuk berubah itu ya pada akhirnya cuma bisa datang dari diri kamu sendiri. Dan ini pemikiran terakhir buat kamu. Menerima kalau kamu itu orang yang pemalu, itu oke, nggak ada yang salah. Tapi, membiarkan rasa malu itu ngontrol seluruh hidup kamu, nah, itu adalah sebuah pilihan. Kamu boleh merasa malu, tapi di saat yang bersamaan, kamu selalu punya pilihan dan kekuatan untuk tetap bangkit dan melangkah maju.